Nah, Ibu sudah berapa lama tinggal di rumah Ibu Asyawati? Baru jalan minggu kedua. Ini minggu kedua. Ibu dalam rangka apa ke sini? Pastor, saya ini ada kuliah jarak jauh, tugas belajar kebidanan di Denpasar. Kebetulan di sini teman saya kan biasa kan Zoom, makanya saya kenal, makanya saya datang ke sini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah ia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Di balik suami yang sukses selalu ada istri yang hebat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Itu adalah sebuah kata-kata yang sering muncul yang coba kita angkat untuk memaknai bacaan suci yang telah kita dengar di hari Minggu Advent keempat, khususnya cerita tentang dua perempuan hebat dalam diri Maria dan Elisabet, juga untuk kita memaknai Hari Ibu Sedunia hari ini yang ke-96. Katanya, untuk Indonesia, tema dari Hari Ibu hari ini itu perempuan menyapa, perempuan berdaya untuk Indonesia emas. Ada dua kata kunci dari tema ini, perempuan menyapa dan perempuan berdaya. Menyapa itu bagian dari 3S, salam, senyum, sapa. Dan itu adalah 3 kekuatan utama dalam pergaulan kita sehari-hari, kalau kita mau berkenan di hati orang dan orang berkenan di hati kita. Dan itu bukti dari seorang manusia yang punya hati kalau dia berani melakukan 3S, senyum, salam, sapa. Dan ini adalah kekuatan para ibu. Kalau seandainya para ibu itu selalu senyum, salam, sapa, pasti mantap. Dan suami akan sukses kalau dia selalu diberikan senyum, salam, sapa oleh istrinya. Senyum dan salam sebelum pergi kerja, disapa setelah pulang kerja. Pasti dia bahagia. Dan itu yang memudahkan kesuksesan. Nah, sekarang kita cek ke dalam diri kita masing-masing, baik para ibu maupun para suami. Apakah para ibu melakukan itu dalam hidup? Ya, ada yang tidak. Tergantung kejujuran ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Ada bapak-bapak yang mengalami, ada yang tidak mengalami. Tapi kalau bicara kenyamanan hidup dan pekerjaan, memang itu adalah kekuatan. Suami-suami yang sebelum pergi kerja disalamin, disapain, bahkan didoakan oleh suaminya, pasti dia nyaman di tempat kerja. Kalau dia macam-macam di tempat kerja, itu karena tidak dihargai di rumahnya. Maka dia cari penghargaan di tempat lain. Banyak bapak-bapak yang dijudesin sama istrinya di rumah, makanya begitu sampai di kantor dan di tempat kerja,
Dia ketemu teman kerja yang murah senyum, murah sapa, tambah apa lagi? Yang lain-lain. Nah, itu yang membuat bapak-bapak merasa lebih betah dan at home di tempat kerja daripada di home-nya. Nah, apa yang kita rayakan hari ini di Minggu Advent keempat, rasanya sudah disettingkan oleh Tuhan atau so sweet gitu. Tadi juga saya sebelum misa itu merasa, kok bisa ya? Karena begini, hari ini hari ibu ke-96. Bercerita tentang dua ibu hebat, Maria dan Elizabeth. Hari ini juga ketika saya datang merayakan misa di Peraya, saya itu berjumpa dengan dua orang ibu hebat. Satu dari Papua, satu dari Lombok. Tadi diantar sama ibu yang berjilbab. Saya itu kagum. Habis itu dia antar ibu, siapa namanya ya? Ibu Maria. Maria lagi. Jangan sampai tadi teman yang jilbab itu namanya Elizabeth lagi. Kita anggap saja itu tadi Elizabeth. Itu namanya temannya tadi siapa itu Ibu? Ibu Asyawati, orang dari sini. Teman kerja itu teman kuliah. Teman kuliah. Ibu Maria dari Papua tinggal di rumahnya. Katanya tadi mau pingin libur ke Lombok ya. Dan dari cerita sepintas, nanti bisa tanya Ibu Maria. Atau Ibu Maria bisa mau bercerita sedikit? Kan hari Ibu, mari. Sini Ibu. Boleh bercerita sedikit, Ibu kok merasa nyaman di rumahnya, teman muslim, dan dia yang antar Ibu ke sini cari gereja. Dan tadi sepintas, sini Ibu. Biar kelihatan juga mukanya Ibu nanti di Peraya gitu. Kan ini langkah juga, tidak pernah kita bayangkan bahwa di hari Ibu, ada Ibu dari Papua, diantar oleh Ibu teman muslim dari Lombok. Untuk datang gereja di Peraya, itu kan tidak pernah kita bayangkan. Sini saja Ibu, nggak apa-apa. Sesekali berdampingan dengan Romo. Ya, selamat Ibu Maria. Nah, Ibu sudah berapa lama tinggal di rumah Ibu Asyawati? Baru jalan minggu kedua. Ini minggu kedua. Ibu dalam rangka apa ke sini? Pastor, saya ini ada kuliah jarak jauh, tugas belajar. Kebidanan di Denpasar. Kebetulan di sini teman saya kan biasa kan Zoom, makanya saya kenal. Makanya saya datang ke sini. Lewat Lombok, nanti kami ke Denpasar. Baru gitu, ke Denpasar ya. Samaan. Berarti sudah berteman 2 minggu. Sudah lama. Sudah lama berteman, tapi di rumah sudah 2 minggu ya? Ya, di rumah 2 minggu. Nah, Pastor, saya kan tidak punya teman siapa, dia sudah yang di waktu di Zoom-nya, jadi saya ke sini. Sudah 2 minggu, Pastor, saya ini cari gereja. Ini saya mau sembahyang di mana? Ini mau hari raya Natal, baru temanku bilang, sudah nanti saya antar, ada di Mataram katanya. Tapi kemarin saya cek di Google, ada gereja di sini. Oke. Makanya diantar ke sini. Bagaimana rasanya ketika Ibu Asmawati itu kemudian antar Ibu Maria ke sini untuk cari gereja? Tadi saya masuk, saya menangis, Pastor. Saya cari gereja, aduh saya mau sembahyang di mana. Iya, saya lihat tadi Ibu mau menangis, tapi tidak enak saya tanya, takutnya tambah banjir air matanya. Oke, terima kasih Ibu, salam untuk Ibu nanti yang tadi antar ya. Tetap berjalan dalam cinta yang tidak membedakan kita dalam agama. Oke, terima kasih ya. Dan kita meyakini bahwa ini Ibu Maria yang mengunjungi Elizabeth. Sudah 2 minggu dia berada di rumah Elizabeth saudaranya. Dan nanti kalau datang jemput kita foto dulu dengan jilbabnya. Ya, nanti Ibu cepat-cepat suruh datang foto sama Romo. Biar terbukti bahwa ini bukan karangan. Tadi memang ada yang lihat Ibu itu antar ke sini, lalu ibunya ngobrol sedikit dengan beberapa umat di depan gereja. Nah, untuk saya begini, so sweetnya begini. Hari ini kita merayakan Hari Ibu, kitab suci berbicara tentang 2 ibu hebat, dan Tuhan membawa 2 ibu hebat dari agama yang berbeda untuk datang ke gereja. Bukan main-main loh, dari Papua ini, dan orang Papua bisa nyetel dengan orang Lombok itu istimewa. Karena muncul dari dunia berbeda. Tapi
yang mustahil bagi manusia selalu tidak mustahil bagi Allah, kan? Dan ini adalah sebuah penampakan untuk menunjukkan kepada kita bahwa tema perempuan menyapa, perempuan berdaya itu sudah dibuktikan dengan pengalaman hidup seperti itu. Jadi tadi saya bilang ibu yang hebat adalah ibu yang rajin menyapa, saling menyapa. Bukan hanya menyapa suami, tapi jangan juga jadi ibu yang lebih rajin menyapa suami orang daripada suami sendiri, itu juga bahaya. Kadang-kadang terlalu rileks dengan suami orang, lupa rileks dengan suami sendiri. Dan banyak itu, kalau kamu ikut weekend ME, akan menemukan pasangan, atau kalau tidak ikut weekend ME, dalam kenyataan hidup, ada orang yang lebih rileks dengan pasangan orang daripada dengan pasangannya sendiri. Kalau orang punya, biar dia tidak kenal, dia sapa semua, lempar senyum. Apalagi kalau baru habis pakai lipstik banyak-banyak, senyumnya beri habis. Tapi kalau dengan suami sendiri, pokoknya ala kadarnya sajalah. Jadi Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Maria dan Elizabeth itu menyapa. Ketika Maria menyapa Elizabeth, Elizabeth bilang apa? Begitu salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Begitu salammu sampai ke telingaku. Jadi menyapa, itu kekuatan terbesar. Saya sudah lama hidup dan bergaul di tengah mayoritas. Saya SMP di Riau sama mamanya Revi. 50-50 teman muslim. Saya tugas di Sumbawa, teman banyak dengan teman-teman muslim, main bola, di Dompu apalagi, dikelilingi oleh orang muslim. Di negara dikelilingi orang muslim dan orang Hindu. Sekarang sudah pindah ke Mataram. Apa kunci persahabatan? Menyapa dan senyum. Tidak perlu kita tunggu orang menyapa kita lebih dahulu. Kita sapa orang lebih dahulu. Tidak apa-apa, ngapain gengsi? Karena itu yang menyentuh di hati, menyapa. Jadi ibu-ibu, identitas dan karakter ibu itu harus pandai menyapa. Jangan sampai bapak-bapak lebih rileks daripada ibu-ibu. Menyapalah sebanyak-banyaknya, asal jangan ada U di balik B. Kemudian berdaya. Untuk memahami berdaya ini kita bayangkan HP. HP kalau tidak ada baterai berarti tidak ada daya, kan? Daya berarti kekuatan yang membuat sesuatu itu bekerja. Nah, apa yang menjadi kekuatan dalam diri ibu-ibu supaya dia bisa berpengaruh? Atau seperti yang tadi saya bilang, di balik suami yang sukses, ada istri yang hebat. Nah, istri yang hebat itu seperti apa? Tentu istri hebat bukan yang judes, yang cerewet, yang suka gosip, yang suka omong orang, yang mulut ember. Itu bukan kategori ibu hebat. Ibu hebat itu adalah ibu yang tidak banyak bicara, tapi banyak berbuat. Berbicara apa adanya dan bukan karena ada apanya. Nah, ini penting. Berbicara apa adanya, bukan karena ada apanya. Kita kembali ke Maria dan Elizabeth. Ini ibu-ibu yang berteman dari kecil. Mereka kan saudara. Dan tentu kita tidak membayangkan mereka kumpul nggak dengan ibu-ibu lain di Bethlehem. Tentu tidak terlalu penting untuk kita cari tahu. Tapi kita melihat dua figur ini. Mereka sering bertemu. Tetapi rasa bahagia dari pertemuan mereka sekejap berubah ketika ada daya baru yang tinggal dalam diri Maria. Apa itu daya yang baru? Roh Kudus yang mengandungi Maria. Jadi mereka kan ketemu setiap hari, main setiap hari. Tapi tidak pernah sehari-hari itu Elizabeth menemukan Maria itu sebagai perempuan hebat. Dan dalam Injil pada hari ini kita menemukan Elizabeth melihat Maria itu berbeda. Lalu dia sapa, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Jadi tiba-tiba Maria ini diubah menjadi ibu Tuhan. Sebelumnya ibu biasa. Kenapa ibu Tuhan? Karena sudah ada roh Tuhan yang mengandungi Maria ketika mendapat kabar dari malaikat Tuhan. Jadi Elizabeth melihat yang berbeda. Dan kekuatan Tuhan yang ada di dalam rahim Maria membias dan menguatkan Elizabeth sehingga ada daya yang baru juga dalam diri Elizabeth. Begitu salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Itu daya yang baru. Sukacita dan kebahagiaan yang dialami. Artinya, Bapak Ibu Saudara-saudari, ibu yang hebat adalah ibu yang berdaya karena kekuatan spiritual, hidup rohani.
Jadi susah dapat ibu-ibu sekarang yang punya kekuatan spiritual, yang bisa menjadi pendoa untuk suami, yang bisa mengajak anak-anak untuk berdoa. Walaupun ada, tapi kadang-kadang kalau istilahnya, ini tidak banyak orang Manggarai ya. Di Manggarai itu ada istilah kemleis, artinya meremehkan. Ketika ibu-ibu ajak suaminya berdoa, suaminya, sudah lama itu urusan kamu. Apalagi ajak anak-anak, ayo pergi doa di KBG, pergi doa di lingkungan. Itu kan urusan orang tua, mama. Gitu ya. Ya. Oh. Itu kan urusan orang tua itu, doa-doa itu, kor-kor tuh. Kami anak muda tidak. Nanti kamu jadi ibu juga. Kamu tahu rasanya kalau ada anak yang bandel terhadap orang tua. Kan hidup ini roda berputar. Hari ini kita kecil, besok kita muda, nanti kita tua juga. Nanti kita akan juga punya anak yang susah juga kita atur. Tapi begini, semua akan mudah diatur kalau dibiarkan Roh Kudus bekerja. Itu paling penting. Contoh, Elizabeth sudah tua, sudah mandul, tidak ada harapan untuk dapat anak. Tapi kemudian Tuhan kasih itu Yohanes. Mereka mendidik Yohanes sebagai orang yang sudah sangat tua, kakek nenek. Tapi kemudian Yohanes menjadi orang hebat. Siapa yang tidak kenal Yohanes Pembaptis yang kemudian jadi pelindungnya paroki Praya. Jadi istimewa hari ini. Kita merayakan Hari Ibu di mana ada Maria dan Elizabeth. Juga di gereja Santo Yohanes Pemandi Praya. Orang yang dikandungi oleh Elizabeth. Saya sendiri akhirnya merasa sangat bersyukur dapat misa di sini. Hari Minggu Adventus keempat. Sebenarnya saya berkeberatan untuk datang karena mau siap Natal. Tapi sudah karena namanya dipimpin dan dibimbing oleh Roh, akhirnya saya datang dan saya menemukan apa yang sangat berharga di tempat ini ketika kita berbicara tentang Hari Ibu dengan berinspirasi kepada Ibu Maria dan Ibu Elizabeth, dengan berinspirasi kepada Ibu Maria dari Papua dan Ibu Elizabeth dari Praya, Lombok, dan ibu-ibu yang lain yang ada. Jadi kita merayakan misa di gereja Santo Yohanes Pemandi, seorang anak yang hebat karena kehebatan iman dari Elizabeth dan Zakaria. Nah, Yohanes adalah perintis untuk dan pembuka jalan bagi Yesus yang kita nantikan pada perayaan Natal. Ini juga lahir dari orang tua yang hebat, Maria dan Yusuf. Apa kehebatan Maria dan Yusuf? Kita semua sudah tahu. Makanya mereka diberi gelar keluarga kudus Nazaret. Tapi untuk kita, Bapak Ibu, baik para ibu atau para bapak, ada sebuah hal yang dapat kita maknai dari ibu-ibu hebat ini, yaitu spiritualitas, hidup rohani. Ibu-ibu sibuk di dapur itu sangat baik. Tapi jauh lebih baik kalau juga jangan lupa berdoa. Apapun yang suamimu lakukan di tempat kerja, kalau kamu bawa dalam doa, pasti membuat dia sukses. Satu kali setelah saya menikahkan sebuah pasangan di negara, istrinya dari Hindu masuk Katolik, suaminya asli Katolik, lalu kemudian suaminya ini pergi kerja di kapal pesiar. Saya lalu bilang dan guyon begini, kamu baru menikah, masih hangat-hangatnya ingin bercumbu. Setelah menikah kok malah berpisah, kamu mau menikah untuk apa sih? Kamu tidak takut kalau suamimu nanti macam-macam di tempat lain? Diam dia. Soalnya namanya cinta itu touching. Love is touching. Love is doing. Tidak bisa kita bilang saling mencintai lalu kemudian kita jarak. Tidak ada. Karena itu menyangkut sentuhan. Jadi love is doing. Sentuhan. Seperti Maria mengunjungi Elizabeth, ada sentuhan. Ada rasa berbeda. Tapi sudah saya bilang, karena pekerjaan dan karena kondisi, sudahlah. Sakramen pernikahan membuat kamu percaya bahwa ketika di akhir pernikahan kamu doa di depan keluarga kudus Nazaret, itu adalah bukti Bunda Maria mau menjaga dan memelihara kamu. Maka kamu sebagai seorang ibu, kalaupun suamimu jauh, kamu jangan pernah lupa untuk datang minta doa di depan Bunda Maria, supaya Bunda Maria lihat suamimu macam-macam di tempat lain, dia yang ketok di sana. Di sini kau berdoa saja, tidak usah takut. Dengan ini saya mau mengatakan Bapak Ibu, doa itu penting. Di balik suami yang sukses, ada istri yang hebat. Tapi tentu bukan hebat gosip, bukan hebat materialistik,
bukan hebat mulut ember, bukan hebat judes, bukan hebat cerewet, tapi hebat untuk membawa apapun perkara hidup dalam doa dan iman. Amin. Semoga Tuhan memberkati.